Ibu Darni coba nih ya. Ini kuliah Islamologi di STT Sekolah Tinggi Teologi Nias ya. Dia bahas tentang Allah di sini nih. Nih. Ya, dia bahas tentang nih arti kata Allah ya. Coba kita lihat ya. Saya sudah download. Nih. Masa dia bilang Allah itu 666? Menurut Mbak ini Mbak Dirni gimana Itu tuh? angka setan itu 66. Nah, itu pinter. Sekarang Kan Lucifer gitu. Iya, Allahu angka setan Akbar. itu setahu ya. Tuh kan kenapa disandingkan dengan Allah dan diartikan ini ternyata penghujatan Allah nggak itu nih? Lucifer gitu loh. penghujatan nggak nih Bu Devi, saya tanya? Padahal mereka hanya melihat sukun, itu ada 3 sukun seperti nomor 6. Sukun itu dalam bahasa Arab bukan bukan seperti dalam bahasa Latin. Nggak, ini pertanyaannya ini Bu Diarni, ini penghujatan nggak nih? Lo menurut dari Iya, teman-teman penghujatan. Muslim, ya begitulah. Penistaan ini. Allah bagi kalian. Saya tanya kamu jawab, ini penghujatan nggak menurut kamu? Ini penghujatan nggak? Sudah jelas pelecehan. Bisa juga kuterangkan. Kalian kan sudah itu Allah kalian. Saya Ada mau tanya, bilang itu saya tanya. setan, ya itu Sebentar, kita sebentar. Sekarang saya tanya Bu Diarni, menurut Bu Diarni, Allahu Akbar terus digandingkan dengan 66 berdasarkan ini ya, simbol-simbol sukun seperti ini, menurut Anda ini masuk kategori penghujatan atau tidak? mau komen, aku nggak mengerti ke situ. Penghujatan ini, Bos. Mana ada ini bukan sudah 6. Kalau itu setan. Ini bukan Menurut 6. kami disetarakan dengan setan gimana? Ini bukan 6. Menghindar lagi Bu Darni. Aku nggak sampai ke situ itu. Oke, ya, makanya saya kasih tahu Anda. Ini mereka bahas Al-Fatihah nih. Mereka bahas Al-Fatihah dan maknanya. Dari mana saya dapat ini? Ini dari sini saya dapat nih. Nih, saya dapat dari sini. Nih. Nih, arti Al-Fatihah ini yang saya blok nih. Ini. Arti Al-Fatihah. Saya dapat dari mana? STT Nias, Sekolah Tinggi Teologi. Astagfirullah. Punya Kristen. Apa-apaan ini? Tokoh sentral dari keyakinan non-Kristen dibilangnya Lucifer. Padahal Lucifer itu adalah bapa yang disembah oleh Udin itu. Udin ini kan penyembah bapa, dia kan 3 Tuhan yang disembah. Bapa disembah oleh Udin ini. Bapa itu, Bapa Lucifer, itu iblis itu. Tapi dia malah menjelek-jelekan keyakinan lain, sehingga tokoh sentral keyakinan lain itu dianggap sebagai Lucifer. Padahal Allahnya dia yang disembah. Lucifer itu si Bapa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini memang viral di media sosial Sekolah Tinggi Teologi Nias ataupun STT Nias ini diduga telah melakukan penistaan terhadap agama, yaitu agama Islam, teman-teman. Artikel yang dibacakan tadi oleh Bang Zuma itu merupakan milik daripada STT Nias, dan ternyata mereka sudah melakukan penistaan, nyanding-nyandingkan kalimat tulisan Allahu Akbar dengan angka 66 tadi seperti yang kita lihat, teman-teman. Nah, ternyata teman-teman ada seorang pendeta yang berani membongkar kenapa bisa ada kurikulum Islamologi di STT Nias ini. Dan bahkan pendeta ini jujur mengatakan adanya kurikulum Islamologi di STT Nias ini adalah dalangnya si Udin yang sedang kabur ke Amerika sebagai penista agama tersebut, teman-teman. Coba kita dengarkan penjelasan dari pendeta yang jujur ini. Berikut ini, teman-teman. Kronologi munculnya kurikulum Islamologi ya di STT. Ya. STT itu apa, Pak? Sekolah 3 Tuhan. STT itu apa, Pak? Sekolah 3 Tuhan. Yuk, tawa yuk. Ya. Astagfirullahaladzim. Pendeta ini jujur kali, teman-temannya, mengatakan STT itu sekolah 3 Tuhan. Allahu Akbar. Ini tentunya perlu dicap sebagai pendeta yang jujur seperti itu, teman-teman. Sekolah 3 Tuhan ya. 3 Tuhan. Jumlah STT sebenarnya itu ada sekitar mungkin 280-an lah ya. Tapi semua itu memang sekolah 3 Tuhan. Ada yang miliknya Ket Rom, ada yang miliknya Ortorokodok, ada yang miliknya Prosetan.
ada yang miliknya Cat Rom, ada yang miliknya Ortoro Kodok, ada yang miliknya Prosetan. Jadi sekolah tiga Tuhan itu memang ada tiga kelompok. Kelompok Cat Rom, Katolik Roma, kelompok Ortoro Kodok, dan kelompok Prosetan. Saking jujurnya pendeta ini teman-teman, pendeta ini berani memberikan istilah-istilah ataupun mempelesetkan daripada ortodok menjadi orkodok dan juga protestan menjadi prosetan, kata pendeta ini teman-teman. Tentunya kalau dinilai penistaan ataupun menghina, tentu dia sendiri juga sudah menghina agamanya teman-teman. Menghina aliran di dalam kepercayaan agamanya seperti itu ya. Nah, tentu saja kurikulum sekolah tiga Tuhan ini made by Udin. Udin gembel rohani yang lari ke Amerika itu, penista yang lari ke Amerika itu. Jadi teman-teman, dalam adanya kurikulum Islamologi di STT itu, termasuk di STT Nias dan juga di seluruh STT yang ada di Indonesia ini, dalangnya adalah si Udin yang sudah lari ke Amerika sebagai penista agama teman-teman ya. Kita lanjutkan dulu, kita tonton, kita simak penjelasan dari pendeta yang jujur ini. Ya. 2017 akhir awal 2018. Ya. Itu pas menjelang Udin bebas bersyarat dari di penjara itu, penjara tahap 1 ya, tahap 1. Ya. Saya datang ke penjara ya. Saya menemui Udin, aneh bin ajaib, cuman saya satu-satunya yang bisa membawa masuk HP ke penjara ya. Banyak orang kaget loh, kok Pak pendeta tadi bisa bawa HP nggak diperiksa tadi? Mungkin saya penampilan terlalu rapi dan saya terlalu ganteng, sehingga para penjaga itu nggak ngeh lagi memeriksa HP. Saya bikin video ya di dalam itu detik-detik menjelang bebas bersyarat itu si Udin cerita bohong gitu. Saya di sini melibatkan banyak napi katanya, itu bohong semua itu. Bohong. Lalu detik-detik dia mulai mau bebas bersyarat. Dia akan dijadikan dosen tetap dengan pengajaran Islamologi. Kalau di lingkungan, tapi ini khusus di lingkungan gereja metik, bukan gereja manual, gereja metik gitu. Bukan di Ketrom, bukan di Ortoro Kodok, bukan di Prosetan, tapi ini khusus yang metik. Mungkin hanya sekitar 20 sekolah tiga Tuhan ya. Pengajarannya ya termasuk saya sendiri mau diajari dengan yang namanya ada session semacam pengajaran begitu. Saya tidak sekolah tiga Tuhan, saya tidak. Ada session itu ingin diberi ya pengajaran tentang Islamologi. Singkat cerita belum terlaksana ya, akan dijadikan dosen tetap. Nggak lama kemudian dia sudah keburu menista lagi, lalu ngabur jadi gembel rohani di Amerika sana. Nah, tidak ada yang pernah berpikir bahwa kurikulum ini udah masuk ke sekolah tiga Tuhan, kurang lebih 20 lah ya. 20 yang setahu saya Petamburan ya. Petamburan, terus Cianjur ya. Cianjur. Terus Jogja ada, Malang ada. Malang. Ya. Lah ini kok tiba-tiba masuk ke mana, Nias kalau tidak salah. Nias, ya. Kami sendiri juga tidak ngeh bahwa ternyata di situ ada penghujatan. Penghujatannya apa ya? Tokoh sentral dari keyakinan non-Kristen dibilangnya Lucifer. Padahal Lucifer itu adalah bapa yang disembah oleh Udin itu. Udin ini kan penyembah bapa, dia kan tiga Tuhan yang disembah. Bapa disembah oleh Udin ini. Bapa itu, bapa Lucifer itu iblis itu. Tapi dia malah menjelek-jelekan keyakinan lain sehingga tokoh sentral keyakinan lain itu dianggap sebagai Lucifer. Padahal Allahnya dia yang disembah. Lucifer itu si bapa itu.
2018 ya. Akhirnya mungkin ada 1-2 yang sudah sempat diajar oleh si Udin ini, mengajar Islamologi. Saya sendiri tidak begitu tahu apakah temanya ternyata seperti itu ya, seperti itu. Tapi ini akhirnya terbongkar kemana-mana. Kurang lebih ada 20 sekolah 3 Tuhan yang sudah dimasukin virus pengajaran Islamologi made by Udin Gembel Rohani. Ya, seperti itu. Ya, yang setahu saya Petamburan, Cianjur, kemudian Jogja, kalau tidak salah Malang ya, Malang, Surabaya ya, daerah situ ya. Oh iya, Salatiga juga ya, Salatiga. Terus ini kok tahu-tahu sampai ke Nias ya. Tapi apakah waktu itu sempat benar-benar mengajar? Nah, saya tidak begitu tahu ya, seperti itu. Penjelasan dari pendeta ini cukup jujur sekali teman-teman ya. Dan ternyata dalam adanya kurikulum Islamologi di sekolah STT Nias tersebut ataupun di STT yang ada 20 itu tidak lain adalah Pak Udin teman-teman. Dan pendeta HTD ini juga berani mengatakan dengan belak-belakan mempelesetkan istilah-istilah di dalam agamanya, yaitu termasuk ortodok dirubahnya menjadi orkodok, dan juga Protestan dirubahnya menjadi prosetan, seperti itu teman-teman. Bahkan STT pun dirubahnya menjadi sekolah 3 Tuhan. Kalau mendengarkan penjelasan dari pendeta ini teman-teman, memang sangat jelas sekali memang ada penghujatan ataupun penistaan yang dilakukan oleh STT Nias yang sedang viral saat ini teman-teman. Di mana di dalam website ataupun artikel yang kita tampilkan di awal, mereka menyandingkan kalimat tulisan Allahu Akbar dengan angka 666 dan ternyata katanya itu adalah nomor setan, seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana menurut teman-teman semuanya? Silahkan tinggalkan komentar dan pendapatnya di bawah. Mungkin kali ini teman-teman itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Tetap waspada terhadap orang-orang yang ingin merusak akidah kita, kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan iman dan ketauhidan kita teman-teman. Tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan husnul khatimah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Jazakumullah khairul jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.